Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Jika ada yang sakit, maka kita doakan semoga yang sakit bisa cepat sembuh. Amin. Nah, siapa yang masih ingat apa materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Ya, materi yang kita pelajari minggu lalu adalah panas. Sekarang kita akan mempelajari tentang konduktor dan isolator. Tujuannya agar kalian dapat mengklasifikasikan benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator dan membedakan benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator. Setelah anak-anak ibu, di sini ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu konduktor dan isolator? Nah, sebelumnya ibu sudah membagikan kalian materi. Apakah kalian sudah membacanya? Selanjutnya, ibu akan menjelaskan sedikit tentang konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, aluminium, besi, dan baja. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, kayu, karet, plastik, dan lain-lain. Manusia menggunakan bahan konduktor untuk memindahkan panas dengan cepat. Selain itu juga untuk mendinginkan benda dengan lebih cepat. Alat-alat memasak seperti panci dan penggorengan dibuat dari aluminium dan baja. Contoh yang sederhana pada penggunaan bahan konduktor yaitu ketika kita membuat teh manis di dalam gelas yang berisi air panas. Kemudian kita mengaduknya dengan menggunakan sendok besi. Setelah sendok besi tersebut kita diamkan beberapa saat, maka sendok besi tersebut terasa panas karena besi merupakan bahan konduktor. Selanjutnya, bahan isolator digunakan untuk memperlambat kehilangan dan penambahan panas pada suatu benda. Contohnya yaitu pegangan panci yang terbuat dari kayu. Ketika kita memasak di atas kompor yang menyala, maka ketika kita biarkan beberapa saat, pegangan panci tersebut tidak terasa panas karena terbuat dari kayu. Sekarang kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai materi konduktor dan isolator. Sebelumnya ibu sudah memberikan kepada kalian lembar kerja praktikum yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan praktikum sederhana tersebut. Lalu, kalian menyusun laporan hasil praktikum dengan cara mengisi lembar kerja siswa yang telah ibu berikan. Kemudian, kalian menyimpulkan laporan hasil praktikum yang sudah kalian lakukan. Nah, di sini ibu akan mencontohkan untuk kegiatan praktikum sederhana kita. Di sini ibu sudah menyiapkan air panas, kemudian sendok, dan pensil. Setelah itu, sendok ini kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air panas, kemudian kita diamkan untuk beberapa saat. Sendok ini sudah kita diamkan beberapa saat, kemudian kita pegang. Nah, sendok ini terasa panas karena sendok terbuat dari besi dan merupakan benda konduktor yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Kita akan memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air panas. Kemudian pensil ini kita diamkan untuk beberapa saat. Kita diamkan beberapa saat, kemudian pensil ini kita pegang. Nah, pensil ini tidak terasa panas karena pensil ini terbuat dari kayu dan kayu merupakan benda isolator yang tidak dapat menghantarkan panas. Anak-anak ibu, kita akan menyimpulkan untuk pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh dari benda konduktor adalah besi, baja, aluminium, dan lain-lain. Sedangkan contoh benda dari isolator adalah karet, plastik, kertas, kayu, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang konduktor dan isolator. Materi yang selanjutnya yaitu perpindahan benda.
Jadi anak-anak ibu semuanya bisa membaca buku tentang perpindahan benda dan mengulang pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Nah, bagaimanakah perasaan kalian setelah melakukan praktikum tadi? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.